Hadir. Julian, Hadir. Kusnul, Hadir. Marif, Hadir. Marisma, Hadir. Raisya, Hadir. Liana, Selvi, Hadir. Kita, Hadir. Zain. Oke, berangkat semua berarti? Terima kasih. Berangkat semua, kita mulai belajar hari ini. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Pak Guru ingin mengulang pelajaran kemarin. Apakah kalian sudah belajar semalam? Sudah? Serius belajar? Serius. Ya, kalau sudah belajar, coba nanti Pak Guru akan bertanya untuk mengulang pelajaran yang sedikit kemarin Pak Guru terangkan tentang nama-nama Nabi dan Rasulullah. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Ada yang tahu? Ya, Selvi dulu. Nabi adalah manusia laki-laki utusan Allah yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Ya. Rasul adalah manusia laki-laki ciptaan Allah yang mendapat wahyu dan harus disampaikan kepada umatnya. Oke, apa tadi? Apa? Asri? Mau jawab apa? Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah tentu Nabi. Ya, jawaban dari dua teman kalian itu betul semua. Pengertiannya adalah Nabi adalah dan Rasul semuanya sama-sama manusia pilihan Allah, manusia laki pilihan Allah. Akan tetapi kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah tentu Nabi. Gitu ya. Dan termasuk urutan iman yang keberapa? 3. Setelah urutan yang pertama yaitu iman kepada Allah, malaikat, Rasul. Yang keempat kitab. Yang kelima hari akhir. Yang keenam ya, betul sekali. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu lanjutkan tentang nama-nama Rasul dan Rasulullah Azmi. Tapi sebelum sampai ke materi tersebut, Pak Guru pengen kalian lihat gambar ini. Lihat, kalian semuanya kelihatan? Gambar apakah itu? Lihat semuanya. Gambar apakah itu? Ya, tempat buku. Buku apa? Ya, biografi Nabi Rasul. Ada kisah-kisah 20 Nabi dan Rasul. Ada sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan buku itu? Tahu kalian apa? Apa kalian sudah pernah membacanya atau belum? Sudah hafal atau tahu cerita-cerita Nabi tersebut? Belum? Ada yang tahu sedikit tentang cerita 20 Nabi dan Rasul? Maka Pak Guru tayangan gambar seperti ini. Kita sebagai orang Islam, orang Muslim, sebagai bentuk keimanan kita pada 20 Nabi dan Rasul, sudah sepatutnya kita paling tidak tahu sejarahnya. Nah, ini juga bagian dari literasi kita untuk sering membaca tentang sejarah-sejarah 25 Nabi dan Rasul. Dan pelajaran hari ini yaitu tentang apa makna Rasulullah dan Rasulullah Azmi. Sebelum Pak Guru lanjutkan, ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Sabi atau Sabi boleh? Rasulullah Azmi itu apa? Belum pernah mendengar? Belum. Ya, hari ini kita bahas apa itu Rasulullah Azmi. Siapa saja Rasulullah Azmi? Nah, kalau kalian memang belum pernah, ya, yang pertama, sebelum kalian nanti mengetahui Rasulullah Azmi itu apa, isi materi pada hari ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Azmi. Tujuannya adalah diharapkan nanti setelah Pak Guru menyampaikan materi ini, kalian itu meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasulullah Azmi. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap sabar, jujur sebagai implementasi dari pemahaman nama-nama Rasul dan Rasulullah Azmi. Yang ketiga, kalian mampu memahami nama Rasul dan Rasulullah Azmi. Tidak hanya mampu memahami, tapi hafal nama Rasul dan Rasulullah Azmi. Seperti yang tertuang dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam surat Al-An'am ayat 48 jelas
disampaikan oleh si teman kalian, Selfie sama Azril, betul semuanya bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah atau manusia laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu atau tugas dan wahyu yang wajib disampaikan kepada umatnya. Umat Rasul berbeda-beda mengikuti zaman terdahulu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita termasuk umat Nabi Muhammad, yaitu yang wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran agama Islam. Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah. Tadi sudah disebutkan kalian menyebutkan bahwa iman kepada Rasul Allah memasuki urutan ketiga dalam rukun iman. Dan Rasul Allah adalah orang laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama. Wahyu tersebut diajarkan kepada umat manusia yang menjadi kaumnya. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah pada kaum Yahudi, Nabi Isa kaum Nasrani, Nabi Muhammad adalah umat Muslim atau umat Islam. Nah ini nama-nama Rasul Allah. Walaupun Rasul Allah menurunkan banyak Nabi dan Rasul, tapi yang wajib kita imani hanya ada berapa? 25 Nabi dan Rasul. Apa kalian sudah hafal nama-nama tersebut? Belum. Kalau belum, kemarin sudah Pak Guru kasihkan selembar nyanyian, kita nyanyikan bersama-sama, ya. Atau kamu dengarkan dulu Pak Guru nyanyikan satu kali, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Dengarkan. Judulnya adalah Ngimanakan Para Nabi. Ngimanakan para nabi lan utusan, piyo iku ping telune rukun iman, 124.000 wilahane, 313 utusane, wajib weruh selawe asma utusan, kang kasebut kabeh ana jroning Quran. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ishak, Ayub, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Lut lan Yakub, Suhaib, Harun, Yasa, Dawud, Ilyas, Musa, Zulkifli, Yahya, Sulaiman, Yunus, Isa, Zakaria, Nuli, Nabi kang pungkasan, panutupi kabeh nabi lan utusan. Nabi Muhammad Gustine makhluk kabeh lan panutan umat zaman akhir kabeh. Kita nyanyikan bersama-sama. Nanti ketika sudah menyebutkan nama-nama nabinya atau rasulnya, sambil tangan kalian menghitung pas 25 atau tidak. Yo, bersama-sama 1, 2, 3.
benar. Maksudnya para rasul itu dia selalu mengatakan kebenaran. Ucapan dan perbuatannya selalu benar, tidak mungkin bersifat bohong. Karena ketika Allah Rasul ataupun Nabi akan melakukan kesalahan, Allah selalu memperingatinya dan langsung meluruskannya. Karena Nabi dan Rasul memiliki satu sifat, yaitu sifat maksum, yang artinya terhindar dari salah dan dosa. Itu yang pertama sifat. Yang kedua adalah sifat amanah. Wajibnya amanah, mustaqimnya yang artinya dapat dipercaya, dan mustaqimnya adalah yang artinya tidak dapat dipercaya. Rasul adalah utusan Allah, maka sudah dapat barang tentu dapat dipercaya kebenarannya. Semua yang disampaikan selalu bersumber dari kebenaran, semua dari Allah untuk diajarkan kepada seluruh umatnya. Yang ketiga adalah sifat wajib dari tabligh, artinya menyampaikan Rasul mustahil bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Semua wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul maka wajib disampaikan kepada umatnya. Karena tadi yang disebutkan oleh Selvi bahwa Rasul ketika menerima wahyu wajib disampaikan ke umatnya. Kalau Nabi hanya untuk diri sendiri. Yang terakhir adalah yaitu fatona, artinya cerdas. Katanya adalah belajar, artinya bodoh. Tidak mungkin Allah mengutus Rasul itu bersifat bodoh. Semuanya Nabi cerdas, pintar, pandai, intelijen, smart, pintar, pokoknya tidak ada yang bodoh. Karena apa? Tugasnya berat, harus memimpin umatnya. Kalau pemimpinnya bodoh, bagaimana dengan umatnya? Karena sering sekali Rasul itu diminta untuk memecahkan masalah-masalah, mengatur strategi perang. Kalau bodoh, gampang dikalahkan oleh musuh. Terus dari sifat-sifat tersebut ada satu sifat yang sama dimiliki oleh manusia biasa, namanya sifat jenis. Contohnya makan, minum, lapar, ngantuk, tidur, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Tadi yang disampaikan oleh Azril bahwa Nabi sudah tentu Rasul, belum tentu Rasul, Rasul sudah tentu Nabi, betul. Tapi perbedaan yang lebih spesifik ini, persamaannya mereka sama-sama laki-laki pilihan Allah. Mereka sama-sama menerima wahyu. Mereka sama-sama mendapatkan mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat apa? Ada yang tahu? Mukjizat adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Terus perbedaannya, Nabi tidak memiliki umat, Rasul memiliki umat. Maka wahyu yang diterima oleh Rasul wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi tidak mempunyai kitab suci, Rasul memiliki kitab suci. Nabi wajib menyampaikan tidak wajib menyampaikan wahyu, kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu. Terus berikutnya lagi, Rasul ulul azmi ini yang David tanyakan, Pak, ngapa sih Rasul ulul azmi? Rasul ulul azmi mereka diambil dari semua Rasul Allah, tetapi Rasul ulul azmi adalah Rasul pilihan. Ini sama-sama Rasul pilihan Allah, tapi terpilih lagi. Hanya ada 5. Mereka adalah jumlahnya ada 5, yaitu Rasul ulul azmi adalah orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Bukan hanya agama Islam, karena setiap nabi dan rasul umatnya beda-beda. Yang agama Islam hanya Nabi Muhammad. Kenapa hanya 5 yang mendapatkan ketabahan luar biasa? Selain rasul-rasul ciptaan Allah, 5 nabi tersebut mereka yang berdakwah penuh perjuangan, cobaannya paling berat. Yang
Kalau tidak, kalau kamu pernah mendengar syair atau nyanyian yang rohatil adiyal lastu wilayadil maulidi wa barikun nuriya betul mimani ahmadi. Di situ ada terjemahan atau secara versi bahasa Indonesia biografi Nabi Muhammad dari beliau dilahirkan sampai nanti wafat lengkap. Contohnya Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Nah itu adalah biografi Nabi Muhammad. Kamu kalau tidak hafal bisa di rumah nanti browsing YouTube syair atau lirik lagu rohatil adiyal lastu versi bahasa Indonesia. Nanti kamu pelajari itu biografi Nabi Muhammad, Nabi kita. Jangan sampai kita sebagai umatnya tidak tahu pimpinan kita, Nabi kita, asalnya dari mana, tidak tahu. Itu termasuk suatu hal yang menyedihkan. Ya, dipelajari di rumah ya. Terus yang berikutnya adalah sikap terpuji yang dimiliki oleh para Rasulul Azmi adalah mereka memiliki keteguhan hati. Kenapa keteguhan hati? Karena saat mereka berdakwah menyebarkan agama Allah, banyak mendapatkan tantangan paling banyak, penderitaan yang sangat besar. Akan tetapi mereka semua mampu menyikapinya dan mampu bersabar dan teguh hatinya. Karena dari itu kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad juga wajib meneladani Rasul Allah dan Rasulul Azmi. Di mana saja, aman saja, yaitu harus teguh dan sabar dalam belajar. Apalagi kita sebagai pelajar, kewajiban kalian adalah harus belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Orang Islam kewajiban kita beribadah adalah satu hari semalam sholat 5 waktu. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Ada PR, tugas, jangan malah dikerjakan, jangan lupa, jangan asik bermain HP sampai kewajiban kalian ditinggalkan. Teguh dan sabar menantu orang tua. Ketika disuruh orang tua, jangan apa-apa ngeyel, mama, jangan. Nanti mau jadi anak yang soleh atau durhaka. Kalau durhaka nanti bisa seperti maling kundang, dikutuk menjadi apa? Batu. Terus teguh dan sabar dalam bergaul, tidak mudah marah. Ketika kamu bercanda dengan teman, diledeki, kadang bercanda, kamu jangan marah. Tiba-tiba kamu marah, jangan sampai berbicara kotor, wah, ndung nasi. Nah, itu jangan ya. Wah, pedus, kali 4. Jangan. Hal-hal yang jorok itu jangan sampai keluar mulut kamu. Lebih baik diam daripada apa yang kamu ucapkan tidak bermanfaat. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan sekolah, rumah, ataupun tempat tinggal. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Paham dengan apa yang Pak Guru jelaskan? Paham. Tahu sekarang tentang Rasulul Azmi? Tahu? Ya, kalau memang sudah paham, terus mengerti, tahu, Pak Guru pengen ngetes, pengen uji. Nanti Pak Guru buat menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan nama-nama yang Pak Guru panggil langsung membentuk ke kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok Pak Guru kasih 1 soal, 5-10 menit silakan mengerjakan. Setelah itu presentasikan maju satu persatu. Udah? Ya, kelompok yang pertama langsung masuk ke sini, yaitu Selvi, Raisa, Gita, Zian, Musul. Silakan. Kelompok yang kedua ke sini, Isna, Vita, Alfa, Liana, Azri. Yang ketiga, David, Mari, Ais, Rifa, Bima. Yang keempat, itu yang keempat, nah. Yang keempat, yang ketiga, Erwin, Diki, Dian, Amiro, Risma. Ya, sudah berbagi semua, ya. Terus soalnya Pak Guru bagi yang tadi, ya. Pak Guru bagikan soalnya, ya. Ya, 1. Terus yang soal 2. Silakan
kalian kerjakan secara berkelompok soal-soal yang sudah Pak bicara. Waktunya kurang lebih maksimal 10 menit. Setelah itu presentasi. Ya, urutan satu persatu maju. Nanti ketika jam presentasi silakan ada yang bertanya. Apa yang telah kalian presentasikan, kalian kurang paham, sampaikan, tanyakan saja, jangan takut. Silakan. Silakan dikerjakan. Yang berbicara masalahnya
kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Isna, jika saya tidak sebelahnya Diana, dan sebelahnya akan dan yang terakhir Aziz. Sebutkan persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Persamaan Nabi dan Rasul. Sama-sama manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama mendapatkan wahyu. Sama-sama memiliki mukjizat. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi belum Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Yang keras ya. Nabi wahyu yang diterima untuk dirinya sendiri. Rasul wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi memperoleh wahyu bisa melalui mimpi. Rasul memperoleh wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau satu silakan. Ditulis, mau ditulis Isma. Kenapa Rasul dikatakan sudah tentu Nabi, tetapi tidak semua Nabi Rasul? Karena Di Rasul apa pertanyaannya? Jangan lupa dibaca kembali. Kenapa Rasul dikatakan sudah tentu Nabi, tapi sesemua Nabi Rasul? Karena Rasul memiliki umat dan ketika mendapatkan wahyu wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi tidak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya menambahkan sebelum aku tambahkan apa yang dijawab oleh Isnas, ada orang apa tidak kira-kira? Tidak ya. Kalau Nabi itu bukan Rasul, maka wahyu yang diterima hanya untuk dirinya sendiri dan Nabi tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul karena memiliki umat, maka wahyu yang diterima wajib disampaikan kepada umatnya. Ya, silakan. Bila dibaca, saya itu bila ada salah, bila ada kekurangan kata dan kelebihan kata, saya mohon maaf dan berubah saja. Bila itu menurut saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus ketua kelompok yang membaca ataupun mempresentasikan ya. Bisa yang lainnya silakan. Kelompok 3 selanjutnya maju. Saat yang berbicara masker dilepas. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan dan menjawab hasil dari
yang wajib kita imani hanya ada 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sedangkan Rasulul Azmi itu ada 5. Apa itu Rasulul Azmi? Rasul yang bagaimana? Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati luar biasa dalam berdakwah menyebarkan agama. Siapa saja Rasulul Azmi? Ada Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi dan Rasul memiliki sifat yang harus ada, namanya sifat wajib, dan sifat mustahil yang harus ada, dan juga sifat jaiz. Yaitu sifat wajibnya berpasangan dengan sifat mustahilnya, dan itu satu, sidik. Artinya benar, katanya adalah artinya yang kedua amanah, dapat dipercaya. Katanya artinya ya, yang ketiga tabligh, menyampaikan. Lawan katanya iman, menyembunyikan. Yang keempat amanah, tapi tidak galak jatuh bodoh. Terus yang terakhir adalah sifat jaiz yang sama dengan manusia, yaitu seperti makan, lapar, minum, dan lain sebagainya. Paham? Minggu depan kita udahan. Sebelum ditutup, nanti tolong kita nyanyikan satu lagu nasionalisme atau satu lagu wajib sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Mau nyanyi lagu apa? Dimulai bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kamu bawa ke sini dari yang ini. Sing mikir apa juga